designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Apakah kalian sudah mendengar tentang berita kekalahan Jepang? Belum, memang kenapa? Dari berita yang saya dengarkan di radio 2, Jepang telah melakukan gencatan-senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Saat ini Indonesia sedang dalam keadaan kekosongan. Bagaimana jika kita memproklamasikan kemerdekaan? Tapi Jepang memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Bagaimana kalau 16 Agustus 1945 saja kita memproklamasikan kemerdekaan? Tapi siapa yang akan menyampaikan kepada Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta tentang keputusan ini? Darwis dan Mikala bagaimana? Baik, kami yang akan menyampaikan keputusan ini. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung? Ada Bung Karno. Ada, silakan masuk. Duduk, Mas. Kenapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang akan kita sampaikan. Berita apakah itu? Begini, Bung, saya mendengar bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada PKI. Bagaimana jika kita gunakan kesempatan ini untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, agar Indonesia memiliki pemerintahan yang baru? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi, Bung, Maafkan saya, Bikana. Tetapi kita tidak boleh gegabah. kalau begitu kami permisi, Bung. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk, Bung. Oh iya, Bung, ada yang kurang. Apakah kita harus menunggu hingga kemerdekaan itu diberikan kepada kita? Walaupun Jepang sudah menyerah dan telah takluk dalam perang sucinya. Mengapa bukan rakyat itu sendiri yang memproklamasikan kemerdekaannya? Mengapa bukan kita yang menyatakan kemerdekaan kita sendiri sebagai suatu bangsa? Kekuatan yang menggelintir itu tidak cukup untuk melawan kekuatan bersenjata dan kesiapan total tentara Jepang. Coba, apa yang bisa kalian perlihatkan pada saya? Mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakan bagian keamananmu untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak? Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan? Kita tidak akan mendapat bantuan dari Jepang. Coba bayangkan bagaimana kita akan tegas di antara kekuatan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, itu akan semakin cepat pula kita terbebas dari terbelenggu ini, Bung. Baiklah, beri kami waktu untuk mendiskusikannya. Sebentar. Bagaimana ini? Para golongan muda sudah mendesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi kita tidak boleh gegabah. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya agar berjalan dengan lancar. Saya setuju. Menurut saya, bagaimana caranya kita menghadapi sekutu yang ingin mengembalikan kemerdekaannya untuk Indonesia? Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, apalagi tentang kemerdekaan Indonesia.
Tahu keberadaannya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta? Saya tidak tahu, Bung. Katakan kepadaku, maka saya akan menjamin keselamatan mereka jika mereka kembali ke Jakarta. Apa Anda yakin? Oke, kita merumuskan teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia ini di rumah Laksamana Maeda karena ia sudah menjamin keselamatan kita selama kita berada di rumahnya. Baiklah kalau begitu, Bung. Marilah kita menjemput Soekarno-Hatta. Saya akan membuka tempatnya. Permisi Pak, boleh kami minta tolong? Yang meminta tolong apa ya? Begini Pak, berhubung rumah Bapak cukup luas untuk kami tempati untuk perundingan, bolehkah saya meminta izin untuk kediaman rumah Bapak? Oh ya, silakan. Wes. Kami membawa Anda berdua ke sini karena kami ingin segera meminta Anda memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Coba kau pikirkan, berapa orang yang gugur untuk negara ini? Dan saat yang paling tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan, kau malah menyia-nyiakan saat itu. Revolusi sekarang berada di tangan kami. Dan kami merintahkan Bung, kalau Bung tidak memulai revolusi malam ini, Lalu apa? Paling penting dalam peperangan dan revolusi adalah saat yang tepat. Di Saingan, saya sudah menyiapkan semuanya untuk tanggal 17 nanti. kenapa harus tanggal 17, tidak sekarang saja? Orang yang percaya pada mistik, saya tidak dapat menerangkan dengan pertimbangan akal. Mengapa tanggal 17 lebih memberi harapan? Akan tetapi, saya menegaskan bahwa itu adalah saat yang tepat. Tanggal 17 nanti adalah hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang suci. Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Orang Islam 17 rakaat. Oleh karena itu, kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia. Jakarta. Lalu kapan proklamasi akan dilaksanakan? Proklamasi kemerdekaan Indonesia paling lambat akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kalimat pertama, saya mendapatkan buah pemikiran kami, bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Saya ada tambahkan di kalimat selanjutnya. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Lantas, siapa yang akan mendatangi teks proklamasi? Semua yang hadir. Hadirin banyak yang tidak setuju, cukup 2 orang saja, yakni Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya, teks proklamasi akan diketik oleh Said Temeli. Akhirnya teks proklamasi ini selesai dan tinggal diketik oleh Said Temeli. Pak, bagaimana jika kata Temo kita ganti menjadi Tempo dan wakil-wakil bangsa Indonesia kita ganti menjadi atas nama bangsa Indonesia? Karena wakil-wakil bangsa Indonesia adalah buatan PPKI, sedangkan PPKI adalah buatan Jepang. Dan Jakarta 17/8/05 kita ganti menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Baiklah, jika begitu diganti saja. Jika menurutmu salah. Ketik, Pak. Kalau begitu akan kami tanda tangani. Sekarang kita tinggal memberitahukan rakyat di seluruh Indonesia dan ke seluruh pelosok dunia bagaimana hal ini harus diselenggarakan.
Kalau begitu, saya akan memberitahukan kepada rakyat Jakarta dan sekitarnya untuk berbondong-bondong pergi ke lapangan Ikada siang nanti. Tidak, lebih baik dilakukan di tempat kediaman saya saja. Perkarangan di depan rumah cukup luas untuk ratusan orang. Untuk apa kita memancing insiden? Lapangan Ikada adalah lapangan umum. Suatu rapat umum tanpa diatur sebelumnya dengan pengusaha-pengusaha militer mungkin akan menimbulkan salah paham. Memberikan tempat untuk merumuskan teks proklamasi ini. Sama-sama. Beritahu saya bila butuh bantuan saya. Mari saya antarkan. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Iya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apa kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Suparman. Bukankah kita belum mempunyai bendera? Ya ampun, Bapak sampai lupa Bu. Kalau begitu, bagaimana jika Ibu saja yang menjahitnya sekarang? Tapi Ibu tidak punya kain Pak. Kain yang ada hanya kain yang merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha menyediakannya. Baiklah Pak. Dan Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Ide yang bagus. Bendera pusaka atau Sang Saka dan warnanya merah putih menjadi Sang Saka Merah Putih. Sudah. Sebaiknya Bapak bersiap sana menyusun pidato yang akan nanti Bapak bacakan. Terima kasih. Tolong kibarkan bendera merah putih ini sebagai awal kejayaan bangsa Indonesia. Siap Bu, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Hei kalian, tolong jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap Komandan, kami tidak akan mengecewakan Anda. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.